Hei pelakor! Saya sebagai seorang wanita, saya sebagai seorang istri, ya. Halo guys, kembali lagi dan ketemu lagi di channel Pusat Informasi. Pusat Informasi akan selalu memberikan sebuah informasi dan mengedukasi semua masyarakat, ya. Dan tentunya teman-teman pasti tahu ya kabar tentang artis yang kemarin ketahuan selingkuh ya. Akan tetapi ini jadi melebar kemana-mana teman-teman ya. Jadi ini saya akan bahas yaitu tentang Hotman Paris ya. Hotman Paris ini ya ternyata dihujat sama netizen ya teman-teman ya. Padahal pernyataannya ini belum tentu dia itu salah atau membela beneran atau tidak. Dia itu mungkin ya teman-teman ya, Hotman Paris ini hanya ngambil di tengah-tengahnya. Akan tetapi netizen yang cerdas, kita bermain di media sosial ini kita harus bijak ya dalam menggunakan media sosial. Nah, saya tidak akan pernah ikut campur di urusan itu karena itu bukan ranah saya atau bukan kapasitas saya untuk membahas hal itu. Saya akan kasih tahu ke teman-teman, ini hujatan netizen ya. Ini salah satunya ini ya. Bang Hotman, kan yang diperkarain kan bukan soal asuransi, bukan soal itu ibu sama anak nggak akur. Kan yang diperkarain sama si Emi ini kan dia mau ambil bayinya, dia mau sama bayinya, dia mau menyusui bayinya. Kenapa melebar kemana-mana sih? Lah, lagian juga Ini Bang Hotman Paris ini melebar kemana-mana karena Bang Hotman Paris juga tentunya sudah tahu ya seluk-beluknya. Bang Hotman Paris juga tentunya dia bicara seperti itu atau bicara apa, nanti coba saya buka videonya, mungkin videonya itu yang ini mungkin sebentar lagi ya saya tampilkan. Akan tetapi saya tidak akan membela dan saya tidak akan berpihak ke siapapun ya. Tetapi Bang Hotman Paris saya tahu dia itu ya seorang pengacara yang kondang dan terkenal ya di Indonesia ini. Dia juga ungkapan itu mungkin juga sudah dipikirkan terlebih dahulu. Oke teman-teman ya, ini lanjutkan dulu video ini sampai selesai. Ini apa pembicaraan netizen ini ya. si Emi-nya juga kan udah ikhlas, udah merelakan juga, malah mau jadi sponsornya kalau misalkan itu si mereka berdua kawin. Yang dipermasalahkan di sini kan soal anak. Nah, terus kalau misalkan memang hubungan dia sama anaknya tidak akur, lah saya rasa itu semua orang juga sering begitu kok. Betul sekali, suami sama istri itu tidak akur ya. Tapi tentang anak pasti dia tetap akur ya. Dan soal anak itu tidak akan bisa dipisahkan. Itu akan tetapi ini ada kabar kemarin itu ya. Saya dengar-dengar kabar sih ya. Dan saya juga tidak asal bicara tentang hal ini. Tentunya saya juga ada datanya ya. Misalkan seorang anak ini misalkan mencoba untuk bunuh diri, tentunya kayak bapaknya juga tentunya was-was ya. Gitu ya netizen ya, seperti itu ya. Jadi tentunya kayak bapaknya juga was-was. Misalkan saya punya seorang istri sama istri saya, anak itu. Saya punya anak 3 misalkan sama istri saya misalkan. Terus di situ ada percobaan bunuh diri, sedangkan istri saya itu tidak baik sama anaknya. Cara merawat anak, ya bersikap terhadap anak itu tidak baik. Tentunya saya sendiri akan khawatir. Tentunya saya akan bawa. Nah, akan tetapi saya tidak mau tahu tentang hal itu ya. Mungkin perkataan Bang Hotman itu juga bukan membela ya, istilahnya dia ngambil di tengah-tengahnya. Oke, kita lanjut dan saya akan coba cek videonya Bang Hotman itu pernyataannya seperti apa sih. Nah ini teman-teman mungkin ini ya videonya Bang Hotman ini pernyataannya seperti ini. Dan saya coba mengamati ini Bang Hotman ini tidak memihak kemana-mana. Sudah bilang bahwa saya tidak akan memihak kemanapun ya. Oke, kita tonton videonya. Kasus keluarga Korea. Kasus keluarga Korea di Jakarta. Pertanyaan saya kepada para netizen. Apakah seorang bapak harus menunggu putrinya meninggal dulu karena bunuh diri sebelum bertindak baik secara de facto? Tuh, baik secara de facto ya Bang Hotman Paris sudah bilang, apakah seorang bapak menunggu dulu anaknya itu bunuh diri? Kan seperti itu pernyataan Bang Hotman ya. Mungkin Bang Hotman juga sudah dengar atau tahu, punya data sendiri bahwa anak-anak tersebut saat kumpul bersama mamahnya, bersama ibunya itu sendiri, bersama orang tuanya yang perempuan, ada percobaan untuk bunuh diri, teman-teman ya. Maka dari itu kita harus bijak dan pandai untuk menggunakan media sosial. Jadi jangan asal kita terima mentah-mentah kita cerna mentah-mentah apapun kabar itu. Kalau menurut saya seperti itu ya netizen ya.
Oke, kita tonton lagi ya. Maupun secara hukum, bapaknya ini membuka asuransi yang sangat besar untuk keluarganya, termasuk kalau salah satu anaknya meninggal, maka ibunya juga akan mendapat uang klaim asuransi yang besar kalau putrinya ini meninggal. Maka untuk mencegah segala sesuatu kemungkinan, karena putrinya ini sudah niat serius untuk bunuh diri dan juga hubungannya yang sangat tidak harmonis sama ibunya, maka suaminya bertindak cepat membawa anaknya keluar negeri. Ini teman-teman ya. Apakah Anda tahu kalau soal selingkuhan? Apakah Anda tahu bahwa sebagian besar penghuni apartemen di Jakarta adalah wanita selingkuhan? Apakah suami kamu tidak punya selingkuhan? Makanya jangan sok suci dulu semuanya. Lihat dulu kasusnya. Hotman sebagai pengacara yang kliennya sangat banyak, tidak mungkin terima kasus recehan honornya seperti ini. Tuh teman-teman ya. Nah itu tadi pernyataan Bang Hotman Paris tidak akan mengambil kasus yang receh seperti ini ya. Jadi kayak Bang Hotman juga itu mungkin menerima hujatan dari para netizen, dari warganet, mungkin juga dia sendiri juga merasa tidak enak. Karena dia sebagai pengacara nanti dikira dia itu ya berpihak ya. Padahal belum tentu Bang Hotman ini berpihak ya. Dia juga pasti sudah ngambil jalan tengahnya. Karena dia seorang pengacara. Seorang pengacara bebas saja dia untuk ditunjuk oleh siapapun. Mau terduga apapun, dia melanggar tindak pidana apapun, dan dia melakukan kejahatan apapun untuk mencari perlindungan hukum terhadap seorang pengacara, itu sah-sah saja, ya. Jika lo Bang Hotman mau nerima, itu sangat sah, ya. Jika lo Bang Hotman merasa ragu dan ini tidak perlu dibela dan dia tidak mau, itu juga sah-sah saja, teman-teman. Itu hak seorang pengacara, gitu ya. Kan tetapi Bang Hotman ini selalu bijaksana juga, ya. Dia juga tidak mau membuat suasana menjadi semakin panas di media sosial ini atau di dunia maya ini ya teman-teman ya. Mari kita tonton klarifikasi apa yang kalian pernah tuduhkan terhadap Bang Hotman Paris. Sekarang ini klarifikasinya seperti ini. Salam Hotman Paris. Halo netizen, khususnya para netizen yang telah mengkritik bahkan menghujat Hotman Paris seolah-olah Hotman Paris telah memberikan bantuan hukum untuk membantu seorang suami Korea merebut anak-anak dari istrinya yang sah, yaitu Ibu Ami. Anda salah total. Satu, Anda membuat tuduhan tanpa tahu persoalan sebenarnya. Anda tidak tahu versi kedua belah pihak. Kalau Anda mau tahu versi kedua belah pihak, nonton. Tuh kan seperti itu ya teman-teman. Jadinya memang kita itu jangan selalu mengambil atau kita selalu mencerna apapun itu dengan mentah apapun. Makanya jangan cuman ambil versi sebelah, harus kita tahu versi di dua belah pihak itu teman-teman ya. Apa kata Bang Hotman ini sangat betul sekali. Jadi kita agar bisa bijaksana menilai kasus ini seperti apa gitu ya. Saya sih tidak pernah komentar tentang kasus ini, mau siapa yang salah, mau siapa yang salah ya teman-teman. Gitu. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ya. YouTube-nya Dr. Richard Lee yang sudah tayang di YouTube-nya Dr. Richard Lee, Anda akan terbelalak atas fakta kejadian sebenarnya. Kedua, Anda menuduh saya membantu. Sampai hari ini saya belum memberikan bantuan apapun untuk terkait dengan kasus tersebut, karena saya hanya diminta untuk bersiap-siap, khususnya timnya Hotman Paris apabila diperlukan untuk kepentingan hukum anaknya. Ya, sampai hari ini saya belum melakukan perbuatan apapun, bahkan surat kuasa aja belum ditandatangani. Tapi Anda telah menuduh semena-mena. Anda tahu saya sudah membela orang ribuan secara gratis. Anda bagaimana? Surat kuasa pun belum ditandatangani oleh Hotman Paris ya. Jadi jangan asal menuduh Hotman Paris, kan seperti itu Hotman Paris ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya.